Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fish lover, ini kita akan menjelaskan tentang unit pemberdayaan rakyat kelompok pembudidaya ikan atau singkatannya UPR Pokdakan Sumatera Mandiri. Lokasinya ini ada di Jalan Soekarno-Hatta, dan untuk komoditas ikannya seperti yang dilihat ada banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di sini. Sekarang sudah ketemu langsung dengan pengelolanya dari UPR Pokdakan Sumatera Mandiri, Bapak Heriadi MRTPI, yang akan menjelaskan jenis-jenis ikan yang ada di sini beserta kolam-kolam isinya ikannya apa aja. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kita akan visit ke bak masing-masing ada di belakang. Oke Pak Heriadi, bisa dimulai secara singkat? Ya, Silakan. baik teman-teman fish lover sekalian, kami adalah pengelola UPR, Unit Pemberdayaan Rakyat Sumatera Mandiri di Kota Palembang. Ada beberapa komoditas yang menjadi unggulan kita, salah satunya nila, ya. Kemudian ada ikan-ikan lokal yang lagi didomestifikasi untuk pengembangan jangka panjang. Untuk itu kita akan ke lokasi melihat bagaimana proses pemijahan ikan nila dengan kondisi lingkungan yang Kota Palembang umumnya rawa, tetapi kita melakukan pembenihan nila di bak-bak yang terkontrol. Mari kita lihat satu persatu. Ini kolam apa Pak? Ini kolam pemijahan induk ikan nila. Kita biasanya 3:1. Satu bak ini kita isi sekitar 40 ekor. Jadi 30 betina, 10 ekornya jantan. Setiap hari bak-bak ini larvanya kita seroki, kemudian setelah dianggap tiap hari larvanya itu habis, kita dederkan. Ini contoh ikannya, kita kasih makan. Kebetulan yang kita kembangkan adalah nila hitam, khususnya yang best, ya, yang best, nila best. Setiap hari dilakukan pemanenan di kolam sini. Ya, tiap pagi sama sore kita serok benihnya. Ya. Pagi sekitar jam 6 sampai jam 7. Larva-larvanya kita kumpulkan di satu bak, nanti di tempat pendederan seperti itu. Berapa kolam totalnya ada Pak untuk induk? Kita induknya punya sekitar 20 kolam. Kemudian tempat pendederannya ada sekitar 25 kotak. Ya. Estimasi pemanenan bibit setiap hari ada berapa Pak? Perkiraan kita selama ini yang terjadi rata-rata takaran kita itu paling rendah 5.000 larva. Kemudian yang tertinggi selama ini kalau lagi musim betul-betul bertelur bisa sampai 15 sampai 20.000 larva seperti itu. Dan Dijual dengan harga kurang lebih? Ya, larva yang sudah ada ini kan didederkan dulu, kurang 3 minggu, sekitar 20 hari, kemudian kita panen. Saat dipanen kita akan adakan sortir, mulai dari ukuran 34, 46, kemudian 68 dan seterusnya. Harganya yang paling murah untuk 23 kita jual di angka Rp200 per ekor. Selebihnya tentu ya karena berbeda size, ada kenaikan bawah 250, 300 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, itu untuk induk ikan nila. Ini bak-baknya, bak ikan nila, dan masih ada bak untuk pemijahan di sini juga ya Pak? Ya, ini bak pemijahan ikan nila. Ya, itu dia induk ikannya. Kurang lebih beratnya untuk satu induk sekitar 8 on sampai 2 kilo. 8 on sampai 2 kilo. Super besar Ya. jadi untuk ikannya sendiri. Nila jantan dan betina dalam satu wadah Satu wadah untuk dilakukan pemijahan. Pakan yang digunakan itu khusus untuk induk ya Pak? Ya, kita
kasih pakan pelet terapung ya. Iya. Protein sekitar 28 sampai 30 khusus proteinnya. Kalau pabrikan tergantung apa, para fish lover saja mau pilih pabrikan apa, tergantung proteinnya saya yang dilihat seperti itu. Untuk Oke. nila di angka 28 cukup. Iya. Itu sekilas untuk bak dari induk. Ini juga bak induk ya, Pak? Ya, bak pemijahan ya. Bak pemijahan ya. Ini juga sama, Sama, di sebelahnya. Bak pendederan ya. Ini bak pendederan. Kita punya 25 bak. Benih-benih yang dari larva yang dari bak-bak pemijahan tiap hari dikumpulkan di bak-bak pendederan ini. Masing-masing dipelihara lebih kurang 3 minggu atau 20 hari, 21 hari, baru dilakukan pemanenan untuk tahap pertama, pendederan pertama. Dari sana baru ada sortasinya, ukurannya akan terbagi-bagi mulai dari 34, 46, 68 dan seterusnya. Oke. Kita lihat bibitnya. Yang pakannya beda ukurannya. Nah, ini Ini pemberian pakan benih yang sudah siap jual. oh, Kebetulan kali ini nila warna, hasil pemijahan sendiri juga. Ini juga sudah siap jual. Ini ukuran 46. Ini sudah dipasang di display. Jadi kalau orang beli tinggal diserok. Ya, ya. kalau yang lain kan belum dipanen tapi sama bak fiber plastik. Ini display. Jadi benih-benih yang sudah siap jual. Iya. Ini ukuran 46 juga. Jadi stoknya selalu ada ya, Pak? Insya Allah tersedia sepanjang waktu mulai dari 34, 46, 68 yang selalu ready ya. Kalau yang lain mungkin harus pesan. Misalnya ukuran remaja atau pengen 3 jari harus pesan dulu. Wah, ikannya banyak sekali fish lover. Kita lihat. Ini kurang lebih ukurannya sama 46 juga ya, Pak? Ya. Ini ada warna Iya. karena ada persilangan ya. Nila hitamnya best, kemudian yang warna ini jantannya sebenarnya nila pandu dari Yogyakarta kan. Iya. Dari Janti, Jogja. Dari Janti. Ya. Oke. Sekilas profil dari UPR Pokdakan Sumatera Mandiri untuk Nila. ikan nila, mulai dari induk, mulai dari pemijahan, mulai dari pembesaran sudah kita temui, dan sekarang kita ke komoditas ikan Lele. lele. Ya. Ini lele yang ada sekarang adalah lele pembesaran. Ukuran mungkin sudah dari tebar 8-12 ya. Wah, Ya. responnya. Ya. Umur berapa ini, Pak, kurang lebih? Sekarang baru sekitar mungkin 3 minggu sampai 1 bulan ya. 3 Dari minggu. itu. Jenis lele ya? Ya. Ini sama, masih seumuran. Karena kita nanamnya sistemnya bertingkat supaya nanti ketika panen diharapkan tiap minggu itu bisa panen, jadi perputaran produksinya tidak terlalu berat, terutama untuk menutupi pakan yang selalu dikasih tiap hari. Kalau kita nanam sekaligus, kelemahannya kita akan nunggu 3 bulan, kemudian panen total mungkin nunggu 3 bulan lagi. Tapi kalau bertingkat, kita tiap minggu diusahakan bisa panen. Jadi putaran uang panen tadi bisa kita belikan pakan sehingga dia berjalan dengan baik seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi setiap minggu diusahakan ada panen. Ya.
panen berkala. Ya. Ada berapa bak ini Pak kurang lebih yang Kita punya kolam bundar? 12 ya. 12. 12 bak fiber, diameternya 2. Oh. Wah, ini yang lebih besar sudah lagi. Ukuran remaja ya. Semakin besar ukurannya semakin berubah warna airnya. Iya. Karena pakan yang dimakan tentu berpengaruh terhadap kualitas air. Tinggal bagaimana kita supaya airnya tetap baik. Ya salah satunya kita lakukan treatment salah satu membuang bagian bawah air itu secara rutin, bisa 2 hari sekali atau tiap hari di bagian bawah untuk mengurangi penumpukan pakan terutama kan. Jadi kalau kita buang amoniaknya akan berkurang. Oh, Nah, dikurangi. Iya, ya. bisa dilihat Ketika warnanya. 2-3 menit, kalau kita buang udah bersih ya sudah, biasanya bisa bertahan. Oh, Ketika ganti air juga tidak banyak-banyak supaya lingkungan air yang baru dengan yang lama itu sama. Jadi tidak dibuang 100% tapi kita buang paling 30%. iya. Ya. Sistem pada tebarnya dengan pada tebar tinggi ya Pak ikan lele. Ya. Jadi kotoran-kotorannya juga dijumpai banyak. Ya. Karena kita media begini kan tidak ada pengurai. Iya. Ya, bakterinya tidak ada. Biasanya kurang. Kalau di tanah mungkin ada bakteri untuk menguraikan pakan tadi yang proteinnya masih banyak itu tidak berbahaya kan, dari umpamanya amoniaknya itu diuraikan jadi nitrit kan seperti itu. Tapi karena tidak ada, jalan satu-satunya dibuang, ditambah air itu biar tetap berjalan baik. Ini kelihatannya udah siap panen yang ini Pak. Ya, ini paling seminggu lagi ya. Nanti kita minggu-minggu ini kita sortir, kita kelompokkan. Kalau memang yang sudah memenuhi ya kita jual. Sementara yang belum kita pelihara beberapa hari lagi baru panen lagi. Wah. Ini luar biasa. Pemanenannya bisa dilakukan secara berkala. Ini juga sama ya Pak? Sama. Kira-kira size-nya sekilo sudah isi. Kalau yang sekarang masih sekitar sekilo 8, sekilo 9 ya. Sekilo 9 ya. Rata-rata sih sebenarnya yang paling disukai oleh masyarakat sekilo 7 atau sekilo 6. Masih ada jeda sekitar 1 minggu ke depan untuk terus dipelihara, kemudian bisa dipanen. Pesan apa saja yang disampaikan kepada mahasiswa baru Prodi Aquaculture Universitas Muhammadiyah Palembang, dan pesan khusus untuk masyarakat yang ingin memulai usaha budidaya ikan air tawar? Silakan Pak. Baik. Yang pertama untuk mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palembang program studi aquaculture, saat ini pilihan Anda lah yang paling tepat. Kenapa saya katakan begitu? Karena di ikan itu sumber uangnya sebetulnya banyak, tinggal digali. Kita bisa memulai dari bisnis umpamanya pembenihan, segmen pembesaran, atau segmen pendukung yang lain. Tetapi kuncinya cuma satu, kita harus mencintai ikan itu. Senang dulu, suka dulu. Ketika kuliah, ya total menyenangi ikan. Mulai dari teoritis dipelajari, kemudian prakteknya, sampai penerapan. Untuk masyarakat yang baru memulai usaha atau mau memulai usaha ikan itu sangat prospek. Kebutuhan dunia dan kebutuhan Indonesia ikan, khususnya Palembang, juga cukup tinggi. Semua orang insya Allah makan ikan, dan ikan itu paling aman untuk dikonsumsi. Sehingga peluang untuk berbisnis ikan itu luar biasa sebetulnya. Hanya ketidaktahuan saja yang membuat orang malas untuk berusaha di bidang ikan. Makanya oleh sebab itu, potensi yang ada, mari kalau mau berusaha di ikan, insya Allah bisa jadi kaya. Itu saja. Terima kasih. Untuk yang mau usaha ikan Pak, pesannya? Ya, memulai usaha ikan tentu memulai dari yang kecil dulu, karena penerapannya itu penting, harus belajar supaya bagaimana kematian, bagaimana rantai jual belinya, dan yang paling
penting ya kita harus menyenangi dulu. Karena melihara ikan itu seperti melihara keluarga sendiri, entah anak-anak atau yang lainnya. Jadi kita harus mencintai dia dulu. Insya Allah ketika kita cintai, hasilnya akan baik. Kalau kita ogah-ogahan juga hasilnya tidak baik. Jadi memulai dari yang kecil, mau melihara 10 ekor, naik lagi nanti pelihara 20 ekor. Minimal bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu. Kebutuhan protein sendiri dulu. Baru nanti setelah mahir, setelah paham, jaringnya sudah terbuka, ya usaha skala besar. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aryadi atas saran, masukan yang diberikan khusus untuk mahasiswa baru Prodi Aquaculture Universitas Muhammadiyah Palembang, dan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha baru di bidang aquaculture atau budidaya ikan. Baik itu pembesaran, pendederan, semuanya ada prospek usahanya. Itulah dia guys, untuk penjelasan singkat dari Pak Haryadi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Dan Sama-sama. sekali lagi bagi yang ingin mencari bibit ikan air tawar di Palembang, khususnya komoditas ikan nila, benih ikan lele, serta benih apa lagi Pak? Ada gurame juga. Gurami. Ada patin. Ya. Kedepannya kita mungkin ada baung dan ada ikan-ikan langka yang memang kita masih domestifikasi. Perlu waktu untuk ini ya. Mudah-mudahan bisa suatu saat tersedia. Umpamanya benih ikan gabus, benih ikan belida, benih ikan tapa. Nah itu sekarang induk-induknya kita baru domestifikasi dulu kalau tersedia di alam. Nyari bibitnya susah, induknya apalagi ngasihkan bibit kan gitu. Betul sekali. Karena itu masih tantangan ya Pak. Ya. Kita untuk memproduksi ikan-ikan lokal. Betul. Dan langsung menghubungi ke Pak Haryadi, bisa datang ke sini bisa untuk cari bibitnya atau benih ikannya jangan lupa di Soekarno-Hatta atau tepatnya di samping Jalan Kancil Putih Palembang, yang mana UPR Sumatera Mandiri juga adalah mitra dari Prodi Aquaculture Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video dan kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.